Ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara, juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Konten kita kali ini, sebelum masuk ke kontennya, gue mau ngingetin diri gue dan semuanya ya yang mau, bahwasannya dulu itu memang para nabi itu kalau waktu mengingatkan umat yang mereka dakwai itu selalu dicap, kalau lu ngerti apa itu cerita dulu, ini sekarang beda ya. Dan itu ternyata alhamdulillah kita bersyukur punya ulama sekelas Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang, sehat afiat. Ada beredar lagi, gue nemu video lama nih, video itu beliau sudah memperingatkan kita semua tentang keadaan hari ini. Bayangin itu berapa tahun lalu itu ya. Yang mungkin waktu beliau ngomong ini dulu itu akan dicap halu lah, dicap ngarang lah, tapi banyak dari ucapan beliau yang akhirnya terbukti. Ini videonya, kita simak sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. 1. Dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara.
Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik saudara untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet yaitu Dalai Lama ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola, dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara, juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, saudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun, yang 7 turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, saudara. Hati-hati dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina. Saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat satu, saudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja. Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, saudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan yuan, mata uang Cina, saudara. Ini bukan fitnah, ini keputusan presiden, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Sebulan yang lalu presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing termasuk Cina komunis diberikan hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkebunan di Indonesia, saudara. Ini nggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, saudara? Masya Allah. Ada apa ini negeri? Saya ketemu seorang pejabat, Habib, kan enak kerjasama dengan Cina. Kita dibangunin itu jalan kereta MRT, LRT. Saya katakan, Pak, itu bangun bukan gratis. Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga. Satu. Kedua, kontraktor utamanya harus dari negeri Cina, bukan kontraktor utama pribumi kita. Yang ketiga, bahan-bahan bakunya juga harus diimpor dari Cina, termasuk reklamasi tiang-tiang pancangnya bukan kita buat sendiri, dari negeri Cina harus didatangkan, saudara. Dan gak sampai di situ, minimal 30% tenaga kerjanya juga harus dari Cina, saudara.
Jadi apa yang kita dapat untung dari proyek-proyek tadi? Duit kita dikasih pinjam sama Cina, mesti bayar ke kontraktor Cina, mesti bayar ke pekerja Cina, mesti bayar ke material Cina. Semua duit balik lagi kepada mereka, saudara. Jangan mau dibohongin, jangan mau dibodohi, jangan mau dikadarin. Ini negara harus kita selamatkan. Tak boleh aja oleh asing dan asing. Betul. Siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela rakyat, siap jaga pribumi. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Oke guys, itu cuplikan video pendek. Ini potongan ya, bukan video full. Nanti gue cantumin juga linknya. Dari mana gue dapatnya ini video. Ini video udah beberapa tahun lalu. Dan apa yang beliau ucapkan beberapa tahun lalu, sudahkah kita rasakan sekarang? Dan kalau memang sudah kita rasakan sekarang, bagi kalian rakyat Indonesia yang masih mencintai bangsa ini, bersiaplah kalian. Bersiaplah. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, sayang. Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Hari ini kejadian di Morowali itu seperti itu. Dan kalian sudah melihat bagaimana pribumi nasibnya gimana. Bagaimana bangsa ini. Yang kata Habib, tanah-tanah kita, itu mesin mereka, perusahaan mereka, pekerjanya mereka. Dan beliau sudah juga memberikan contoh-contoh negara Angola, Zimbabwe, Tibet. Inilah RRC ya, sekali lagi RRC ya, Republik Rakyat Cina, bukan ras Cina. Karena ras Cina yang lahir dan besar di Indonesia juga ada yang punya jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa nasionalis, bahkan nggak sedikit orang yang mengaku pribumi justru bermental penjilat. Ya, jadi inilah fakta, inilah yang ulama-ulama lurus kita inginkan. Dulu Habib Rizik akan dibilang keras lah, dibilang melawan pemerintahan, tapi ini fakta. Kalau menyampaikan fakta yang demi rakyat Indonesia, beliau berbicara ini untuk apa sayang kalau bukan untuk rakyat Indonesia. Dan insya Allah dengan video ini, dengan konten ini, Allah jaga Habib Rizik, Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah jadikan perjuangan beliau buat seluruh rakyat Indonesia ini diberikan kemenangan. Dan mudah-mudahan kita yang mempercayai ulama seperti beliau, insya Allah istiqamah di barisan beliau. Istiqamah, tetap. Bersiap aja. Kita nggak akan pernah terima kalau Indonesia yang kita cintai ini akan direbut seperti negara-negara, direbut oleh RRC seperti negara-negara Angola, Zimbabwe, dan juga Tibet. Nggak boleh, nggak boleh. Kita akan ngelawan. Kalau RRC berani begitu, kita akan ngelawan. Kita akan ngelawan. Bersiaplah, demi Allah. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan darah sayang, dan perjuangan. Setelah merdeka, sampai di zaman kita, akan mereka rebut lagi? Oh enggak sayang. Alhamdulillah kita masih punya imam. Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Dan kita tanam di hati kita akan istiqamah di barisan beliau demi rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bagaimana Habib Rizik sudah menggambarkan ini semua. Insya Allah Indonesia akan lepas dari penjajahan itu dan Indonesia akan selamat. Rakyat Indonesia harus makmur sejahtera di bumi Indonesia. Allahu Akbar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara
langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal